Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Ada yang bertanya, mengapa Alkitab katakan bahwa makan daging babi akan masuk neraka? Pertanyaan ini tentu sangat penting. Tetapi mari kita lihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Nah, hubungan antara neraka dan makan babi muncul di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Dikatakan, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa mereka? Bukan? Yaitu ayat 17 katakan. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Wow, ternyata Alkitab memang katakan bahwa memakan daging babi, binatang-binatang jijik, dan tikus akan dihukum Tuhan. Tetapi kita harus lihat lebih jauh latar belakangnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Begini, di dalam kitab Yesaya telah dinyatakan betapa berdosanya umat Israel. Mereka adalah bangsa yang murtad, menyembah berhala, dan bersikap jahat terhadap sesamanya. Yang kedua, Yesaya juga menyatakan tentang kasih kekal Tuhan. Bahkan di pasal pertama sudah dinyatakan jalan pengampunan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Yang ketiga, Yesaya ungkapkan bahwa pengampunan itu terjadi hanya oleh karena adanya Mesias yang disebut Immanuel, tunas dari tunggul Isai, Raja Damai, hamba yang setia. Dia yang telah menanggung derita, hina bahkan mati demi menebus dosa-dosa umat. Yang keempat, melalui Yesaya Tuhan memanggil umatnya untuk datang kepada Dia dan membeli secara cuma-cuma kehidupan kekal yang telah disediakannya. Yang kelima, melalui Yesaya juga Tuhan membeberkan tentang kehidupan surgawi yang Tuhan sediakan di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang keenam, itu sebabnya tidak ada alasan bagi setiap orang untuk tidak bisa memiliki pengampunan dan hidup yang berbahagia, yang lebih baik, dan hidup kekal. Yang ketujuh, namun ternyata kitab Yesaya juga mengungkapkan bahwa ada umat Allah yang tidak sepenuhnya menyambut Dia. Umat yang setengah-setengah. Mari kita lihat beberapa ayat sebelum menyinggung tentang makan babi. Yesaya menyebutkan, Yesaya 66 ayat yang ketiga. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Nah saudara, apakah saudara lihat? Diungkapkan ada umat yang setengah-setengah. Menyembah Yahweh tetapi menyembah berhala juga. Membawa persembahan korban tetapi menindas sesama. Membawa persembahan korban sajian tetapi membawa persembahan darah babi juga. Artinya Tuhan menunjuk mereka ini beragama sesuai dengan kehendak hati mereka sendiri. Bukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, ini bukan sekedar soal neraka. Bukan sekedar soal makan babi. Bagi binatang haram lainnya. Ini adalah soal penerimaan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan.
Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan yang sangat besar. Dia telah menempuh jalan pengorbanan yang sangat besar. Dan dia telah menyediakan harapan yang sangat besar bagi umatnya. Kesetiaan Tuhan kepada umatnya adalah total. Dan bagi Tuhan, mereka yang menolak Tuhan dan mereka yang menerima Tuhan tetapi setengah-setengah, tidak total, maka nasib mereka akan sama, yaitu dienyahkan eksistensinya dari alam semesta untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan mereka yang total beriman, total berserah, total hidup bagi Tuhan? Yesaya 66 kembali, Yesaya 66 ayat yang ke-22 katakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Apakah saudara perhatikan? Mereka yang total berpegang kepada Tuhan. Keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ini berarti eksistensi dan kehidupan mereka akan tetap ada. Dan hidup mereka akan memiliki hidup yang kekal. Saudara, marilah kita beriman total kepada Tuhan. Tinggalkan berhala-berhala. Tinggalkan segala selera duniawi yang merusak iman, tubuh, dan kehidupan kita. Marilah berkekekalan bersama Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan secara total. Itu